Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabda Aditama Muhammad, kelas Parisi 4, Pondok Pesantren API Asri Subhanallah Tegal Rejo Magelang, unit SMP. Sekarang saya berada di kediaman Bapak Kiai Nur Khalid Ridwan, seorang pemikir, ilmuwan dan tokoh NU di Indonesia. Terima kasih Pak. Ya. Sebelum dimulai, mohon Pak Khalid memperkenalkan diri, nama, lahir, dulu mondok di mana, dan karya-karya yang telah ditulis. Terima kasih Mas Adik Sabda ya. Ya. Sabda Muhammad ya. Sabda Aditama. Sabda Aditama Muhammad. Ya. Pak Nur Khalid lengkapnya adalah Nur Khalid Ridwan. Lahir di Banyuwangi. Banyuwangi itu di ujung timur Pulau Jawa. Ya. Pernah ke sana nggak? Belum. Nanti suatu ketika ke sana. Ya. Banyak tempat-tempat wisata dan pondok-pondoknya banyak sekali di sana. Terus Pak Nur Khalid pernah mondok di pesantren Darun Najah namanya. Darun Najah. Darun Najah itu di Banyuwangi, bukan Darun Najah yang di Jakarta. Tapi Darun Najah ini tidak ada kaitannya dengan Darun Najah yang ada di Jakarta. Kalau yang di Jakarta kan itu pondok dari Kiai Sukron Makmun ya. Ini Kiai kami namanya Kiai Haji Dardiris Salam sama Kiai Haji Toha Muntoha. Terus setelah itu Pak Nur Khalid pergi ke Jember, itu dapat beasiswa sekolah di MAPK. MAPK Di Jember, tempatnya di Jember. Dulu waktu itu masih ada 5 atau berapa, sekarang kan udah banyak. Sambil ngaji nguping lah istilahnya ke Darussolah, ke beberapa pesantren di Jember, tetapi di situ karena asrama ya nggak banyak bisa keluar gitu. Ketika waktu-waktu kosong baru keluar. Terus setelah dari Jember ke Yogyakarta, ke IAIN Sunan Kalijaga, dan mondok di pesantren Ainayatullah itu di perempatan Monjali. Pernah nggak? Monjali itu monumen Jogja Kembali. Oh, yang dari perempatan Jalan Kaliurang ya. Itu terus ke barat itu kan ada perempatan Monjali. Nah di sekitar situ tuh ada pondok kecil diasuh oleh Syarif Masyhur itu Al Hasani dan Kiai Haji Dr. Thaifur MSc. Tuh, Pak Nur Khalid mondok di sana terus tinggal ya mungkin 2 tahun atau berapa tahun ya, pasnya itu mungkin 2 tahun. Setelah itu tinggal di Asrama Putra IAIN. Nah begitu ceritanya begitu. Terus tadi tanya karya ya. Nah sejak mahasiswa Pak Nur Khalid sudah terbiasa menulis. Di antara yang sering menulis pada saat Pak Nur Khalid masih mahasiswa itu ya namanya ada Bapak Nurul Huda SA itu, Bapak Nur Khalid Ridwan, Bapak Islah Gusmian, ada juga M. Mustafa dan yang lain-lain, banyak lah, intinya banyak. Terus dari situlah kemudian ketekunan menulis menjadi kayak kayak tirakat gitu loh, kayak tirakat yang kita jalani, sehingga Pak Nur Khalid menekuni menulis buku. Di antaranya yang tentang NU itu pernah menulis ensiklopedi Hitoh NU, itu 4 jilid. Lumayan lah, tebal-tebal segini kalau diukur segini tebal-tebal. Terus ada juga buku kecil namanya Masa Depan NU. Terus ada juga Sejarah NU, buku kecil diterbitkan oleh LTNU di Jakarta. Tokoh pendiri NU Pak Nur Khalid pernah nulis namanya Kiai Haji Abdul Halim Lewi Munding dari Jawa Barat. Itu Mas Sabda. Oh, itu Pak Khalid itu nulis bukunya itu bareng-bareng atau sendiri? Sendiri. Oh, sendiri. Berarti 4 jilid itu lumayan lama. Lumayan lama. Ada juga yang bareng-bareng itu Pak Nur Khalid menulis ensiklopedi Nahdlatul Ulama.
itu bareng-bareng dengan teman-teman yang banyak, itu ada tim. Salah satunya ya ada Pak Nur Khalid. Oh. Biar kami ya, saya Ya. misalnya ini kan masih muda nih. Ya. Biar tahu tuh NU itu sebenarnya apa, Pak? NU itu dulu namanya NU Nahdlatul, pakai ejaan lama ya, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Oh, iya. Ulama. Disingkat NU ya, sekarang NU, Nahdlatul Ulama. Itu kebangkitan para ulama dengan nilai-nilai keulamaan. Kalau dulu para ulama itu kan hanya ngaji, Iya. terus mengajar santri di masjid, di pondok dan seterusnya. Itu pada tahun Masainya 1926. Pada masa penjajahan ya. Iya. Kan merdeka tahun berapa? 1945. 45 ya. Itu 1926. Tujuannya apa? Dua hal. Satu, untuk mengembangkan, merawat dulu, mengembangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah agar tumbuh dan terus-menerus berkembang di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah untuk memerdekakan bangsa Indonesia dengan menggalang kiai-kiai pesantren, guru ngaji, saudagar, dan yang lain-lain itu. Kegiatan NU di daerah sini apa aja, Pak? Kalau di sini NU kan tingkat ranting, Iya. di Sabda. Pak Nur Khalid jadi wakil Rais Surya ranting lah gitu. Kegiatan NU di tingkat kampung ya ada masyarakat NU-nya sendiri ya. Iya. Itu kan menghidupkan pengajian. Terus mengusahakan ada sekolah PAUD, Iya, Pak. TK ya. Itu bekerja sama dengan MWC. Itu di Cepoko Jajar, kita di Cepoko Jajar kan ini. Itu masyarakat NU-nya lah. Organisasi NU-nya kan beda nih. Iya. Ini organisasi NU itu kan ada pengurus, ketua, ada Rois Surya, ada ketua Tanfiziah gitu. Kalau ketua Tanfiziah itu namanya pelaksana, ketua yang membidangi bagian pelaksanaan program-program NU. Kalau Rois Surya itu pengendali, memberikan arahan terhadap jalannya organisasi NU gitu. Kegiatannya salah satunya ya menghidupkan setiap bulan itu pengajian keliling gitu, pengajian keliling. Terus yang kedua karena mendapatkan wakaf, bagaimana tanah-tanah yang diamanahkan kepada NU itu ya diusahakan supaya hidup gitu. Hidup misalnya ditanami. Atau yang ketiga karena di sini ada pendidikan TK tadi sama PAUD ya supaya memastikan kerjasama dengan MWC itu. Oh, iya. Memastikan bagaimana kegiatan pendidikan itu tetap bisa berjalan gitu. Supaya masyarakat NU itu menyekolahkan anaknya di sekolah paling dasar kan, PAUD sama SD, di sekolah milik NU gitu. Kan rata-rata ini kan di Indonesia rata-rata NU kan, Pak. Jadi kenapa kita harus ikut NU? Di Indonesia itu ya umumnya orang pakai tradisinya NU. Iya. Tapi dan yang ikut organisasi NU itu ya kalau di dalam survei itu kan katanya ada sampai 90 sampai 100 juta. Kan lumayan banyak itu yang senang dengan NU atau berafiliasi. Kalau ditanya ada NU enggak? Ya NU gitu. Meskipun bukan pengurus gitu, meskipun bukan pengurus. Itu memang 90 sampai 100 juta. Nah, di antara yang banyak itu ya umumnya ya orang di pedesaan, di tengah kota ya tidak terlalu kuat di tengah kota. Sekarang sudah mulai kuat di tengah kota-kota, itu sudah mulai kuat. Nah, kenapa kita harus meneruskan tradisi dan perjuangan
guru-guru kita, bapak-bapak kita, keluarga kita di Nahdlatul Ulama. Satu, karena Nahdlatul Ulama itu kelompok agama terbesar di Indonesia yang keberagamaannya itu mampu menjadi jembatan antara kebudayaan ya dengan agama. Tidak terpisah. Kebudayaan itu contohnya gini. Orang berkesenian ya. Atau orang mengembangkan kegiatan arsitektur, kegiatan bertani itu kan kebudayaan itu. Jenis-jenis kebudayaan. Orang membangun rumah dengan berbagai jenis tertentu. Itu kegiatan kebudayaan. Orang mengembangkan pemikiran, terus menerbitkan buku, itu kebudayaan. Nah, sebagai kelompok agama itu tidak bertentangan, tidak dipertentangkan. Kan ada orang yang mempertentangkan gitu. Misalnya ya yang paling sederhana dan ringan ya. Contohnya dulu, kalau di antara kebudayaan tapi ada nilai keagamaannya itu ya tahlilan. Kenapa disebut kebudayaan sekaligus ada nilai keagamaannya? Karena itu menjadi tradisi yang terus-menerus dirawat. Ada nilai keagamaannya apa? Di dalamnya ada doa, ada berbagai hal yang penting. Jadi NU itu mampu mempertemukan kebudayaan dan agama. Kelompok yang lain banyak mempertentangkan. Ada yang menentang tahlilan dan sebagainya. NU itu kelompok yang bisa menjembatani antara kebudayaan dan agama gitu. Contohnya kalau di Tegalrejo dulu ada cerita di Sabda. Kiai Khudori itu waktu Gus Dur masih di sana, Kiai Khudori itu kan seneng wayang gitu, seneng istilahnya kebudayaan gitu. Nah itu juga diakomodasi, nggak bertentangan dengan, nggak harus terus kemudian ngajinya hilang, nggak, ngaji tetap, nonton wayang tetap gitu loh, nonton wayang. Ya soal kalau nonton wayang itu sampai malam ya itu hal yang lain lah ya itu. Yang kedua, kenapa NU itu menjadi penting dan kita menjadi penting mengembangkan NU, karena NU itu menjadi pusat orbit dari gerakan-gerakan di Nusantara yang menyeimbangkan kekuatan-kekuatan politik. Kalau politik itu misalnya ada yang keras, ada yang kerasnya ke kanan, kerasnya ke kiri, kerasnya. Nah, NU itu mampu menjembatani itu, gitu. Menjembatani sebagai kelompok penyeimbang. Kalau nggak ada NU itu bisa terjadi saling keras, saling mengeras, bahaya saling mengeras itu. Yang ketiga yang paling penting itu NU itu menjaga tradisi dan punya sikap iktidal. Nilai-nilai NU kan salah satunya kan tawasud gitu ya. Di Ibnu udah diajarkan belum itu? Untuk Tawasud itu belum ya? Tawazun belum. Iktidal ya nanti akan diajarkan tuh pasti itu. Iktidal itu tegak lurus menegakkan keadilan. Tawasud itu bersikap seimbang dalam mengelola keadaan ya. Mengelola keadaan itu tidak ekstrim, tidak melakukan kekerasan dan yang lain-lain. Dalam menyalurkan aspirasi ataupun dalam menerima pendapat-pendapat. Nah, NU itu punya sikap iktidal tuh, menegakkan keadilan, tawasud, amar ma'ruf nahi mungkar dan nilai-nilai yang lain ya. Nah, kalau sikap-sikap ini hilang dari kelompok agama menjadi ekstrim nanti kelompok agama. Nah, NU itu mampu menjembatani itu. Ekstrim itu artinya apa? Dia nggak pandang itu saudara sebangsa. Kalau udah nggak cocok, dianu gitu loh. Dilawan bahkan dengan kekerasan. Itu NU tidak demikian gitu. Karena nilai-nilai NU itu yang penting dihafal itu gini. Al-muhafadzah alal qadimi sholeh
wal ahdu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi-tradisi yang sudah ada yang lama itu yang baik. Kalau yang enggak baik yang enggak dong. Ya. Kalau yang enggak baik ya enggak. Tradisi-tradisi yang dijaga yang baik apa? Ngaji ya. Tahlilan kan apik wong dongane kok apik dongane orang tua tahlilan itu. Merti dusun, terus apa mitoni dan yang lain-lain. Itu yang lama dijaga. Yang baru diambil atau dibuat yang baru agar agama Islam itu dapat terus-menerus berselancar di Nusantara di Indonesia. Contoh yang baru apa? Misalnya gini. Dulu Al-Qur'an itu kan belum dicetak. Ya enggak? Ya. Kemudian ada mesin cetak. Al-Qur'an dulu enggak diterjemahkan, kemudian diterjemahkan pakai pegon Jawi, pakai bahasa Indonesia. Ya itu boleh, enggak apa-apa gitu loh. Itu hal-hal baru. Hal-hal baru itu kita terima gitu, kita terima. Yang kedua ya, contoh halal baru itu Pancasila. Pancasila kan baru lahir tahun 1945 kan. Meskipun nilai-nilai isinya kan sudah ada di masyarakat, seperti ketuhanan yang Maha Esa, sampai keadilan ya, keadilan sosial itu kan sudah ada. Tapi sebagai rumusan itu baru dan nggak bertentangan dengan Islam. Nah itu kita terima gitu. Nah itu NU lah, yang lain kan menolak Pancasila, ya enggak? Ada negara Islam Indonesia, ada Hizbut Tahrir Indonesia, ada lagi kelompok-kelompok yang lain yang memberontak. Itu kan menolak Pancasila karena dianggap mungkin tidak ada di zaman Nabi. Bisa jadi kan alasan-alasan seperti itu kan. Itu Dek Sabda. Oke. Kan buat anak-anak NU kan ada organisasinya kayak IPNU PBNU. Pandangan Bapak terhadap IPNU PBNU apa ya? Saya termasuk alumni IPNU. Oh. Saya pernah makesta di Jember. Waktu itu yang mengajari makesta saya Kiai Haji Abdul Mukhid Muzadi. Itu muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kenapa IPNU atau mengembangkan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah di NU ke pelajar ya, yang kamu maksud itu kan ke anak-anak ya, anak-anak yang bukan balita. Ke anak-anak supaya sejak dini dasar-dasar anak kita itu punya sentuhan nilai-nilai keagamaan. Ini menjadi penting kenapa? Nilai-nilai keagamaan yang diberikan, nilai-nilai keagamaan yang tadi kita bicarakan tadi, tidak ekstrim, tidak asal marah kan gitu kan. Islam yang ramah tapi pro keadilan itu loh yang kita ajarkan. Sejak dini ditanamkan watak itu kepada anak-anak didik supaya ini menjadi pembentuk wataknya gitu loh, pembentuk wataknya. Nanti setelah dibentuk ya dia harus bereksperimen, mengembangkan diri toh. Enggak hanya di pesantren toh. Nanti ada yang jadi penulis, ada yang jadi guru, ada yang jadi bankir, ada yang jadi banyaklah itu. Nilai-nilai yang diperoleh di IPNU itu masih melekat. Misalnya nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di IPNU itu yang saya ingat ya, Ki Abdul Mukhid Muzadi dulu mengajarkan bagaimana mengislamkan orang. Beliau cerita begini, Sabda, penting ini. Dulu ada cerita bahwa ada orang ingin masuk Islam. Orang itu sering mencuri gitu. Lalu ngomong kepada Nabi atau ngomong kepada kiai lah kalau sekarang ya. Saya ingin masuk Islam, tapi kok saya belum bisa meninggalkan kegiatan mencuri gitu. Lah, kalau menurut cara yang kita bicarakan tadi, sudah nggak apa-apa kamu masuk Islam, syahadat, sholawat, syahadat terus rukun Islam ya, belum bisa melakukan rukun Islam yang lain kecuali
syahadat. Tapi ya syaratnya kamu harus jujur aja. Jujur. Akhirnya dia pulang. Orang itu pulang, diceritakan Kiai Mukid Mujadi ini. Setelah pulang itu hatinya bertanya, loh kalau aku nyuri kan berarti aku nggak jujur kan gitu kan. Kalau aku nggak sholat berarti syahadatku kan nggak jujur kan. Akhirnya lama-lama dia menjadi masuk Islam yang sesuai dengan apa yang diinginkan dalam orang ngaji itu, membati fikih dan seterusnya itu. Nasihat Bapak untuk para kader-kader IPNU PPNU apa ya Pak? Sekarang zaman itu berubah ya. Zamannya Pak Nur Khalid, zamannya Pak Nurul Huda, zamannya Kiai Yusuf Hudori, zamannya kiai-kiai sekarang itu berbeda dengan zamannya anak-anak IPNU yang sekarang ya. Zamannya anak-anak IPNU sekarang itu tantangannya harus ngerti dulu. Satu, tantangan media sosial. Media sosial itu menjadi tantangan kenapa? Karena di media sosial itu ada banyak berita, banyak cerita, banyak tulisan-tulisan yang muncul yang nggak tahu ini dari mana ini gitu loh. Kalau kita tidak punya guru, kita bisa larut dalam tulisan-tulisan atau cerita-cerita dalam medsos itu, lalu kita bingung gitu loh. Nah, tantangan-tantangan seperti ini dengan adanya IPNU tadi menjadi relevan atau cocok. Kita punya guru, punya nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah, diminta supaya tidak putus asa gitu. Supaya tidak putus asa. Tantangan kan pekerjaan ya kan. Tantangan pendidikan pondok, ada pendidikan negeri, ada pendidikannya. Kuncinya generasi muda tidak boleh putus asa. Karena apa? Generasi muda yang saat ini yang ada di IPNU calon pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa itu bukan hanya presiden, sabda. Pemimpin bangsa itu mulai dari yang level terkecil sampai yang teratas. Pemimpin masjid, pemimpin lembaga di Nahdlatul Ulama, pemimpin koperasi, itu pemimpin bangsa. Kalau ngomong presiden hanya satu orang, gitu. Supaya kuat, nggak boleh putus asa. IPNU itu membentuk anak supaya kuat, tangguh, tidak berputus asa, wawasannya panjang, wawasannya, imajinasinya panjang, tapi akarnya tetap ke bumi. Gitu. Ibarat pohon, panjang ini, tinggi pohonnya, lebat akar-akarnya ke bawah, nggak mudah tercerabut. Sehingga jangan sampai menjadi generasi yang mudah stres gitu. Ada penelitian tuh di antara 10 orang generasi muda Indonesia itu 3 di antaranya mengidap stres. Wah itu ya nggak mungkin lah anak IPNU tangguh-tangguh gitu loh. Tangguh-tangguh. Cara membangun ketangguhan supaya tidak stres gimana? Punya yakin kepada Allah. Yang satu jangan hanya diam di rumah, jangan. Silaturahmi ke teman, silaturahmi kepada orang, membaca buku. Pokoknya jangan diam. Orang yang tidak diam itu artinya orang yang memiliki hubungan banyak orang kan, beramal itu namanya, saudara. Orang yang beramal sehingga dia sibuk dengan amal-amal baik, tapi niatnya untuk kebaikan. Kalau orang hanya diam kan nanti bisa stres kan, mikir medsos itu kan bisa stres itu nanti. Harus tidak diam. Yang ketiga harus berilmu. Tadi ya harusnya ya yakin kepada Allah, berilmu. Nah, di IPNU di pondok itu berilmu ini harus diamalkan. Jangan sampai ilmu hanya dihafal, diamalkan supaya bermanfaat kan. Itu kalau di hadisnya kan ada tuh. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Termasuk anak yang soleh itu kan anak yang beramal. Anak yang beramal yang diterima Allah apa ya, ikhlas kan gitu kan. Mencari ridho Allah. Tapi meski begitu tadi yakin dengan Allah,
terus yang kedua berilmu, sudah beramal, jangan sampai lupa satu hal, munajat kepada yang Maha Kuasa. Berdoa dong, malam semampunya, namanya doa ya. Setelah sholat, mau makan, setelah makan, di jalan, pengawasan Allah supaya melekat gitu loh. Pengawasan yang Maha Kuasa itu supaya melekat. Itu. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, makasih. Semoga menjadi generasi Ibnu yang dapat menjemput masa depan, tidak lupa dengan akarnya Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Oke, Mas Abda, sukses, barakallah. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, Nasihat ini, wawancara ini hasilnya sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya para kader-kader IPB PBNU. Oke, kurang lebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.